Sejahtera kepada kita semua, saudara-saudara di mana saja berada. Puji dan syukur kita persembahkan kepada Tuhan, karena oleh kasih karunia-Nya kita boleh ada di pagi hari ini dalam renungan santapan harian Gereja Toraja Jemaat Shilo Campagaya, dan kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini, di hari yang baru. Anugerah bagi kami hari ini. Tolonglah kami Tuhan untuk mendengar firman-Mu dan merenungkannya. Berbicaralah atas kami semua, dan kami boleh mendengar firman Tuhan hari ini dan merenungkan. Kuasailah kami dengan kuasa Roh Kudus dan ampunilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Bacaan kita hari ini, pagi ini, Rabu tanggal 2 Juli 2025. Kita membaca 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 7. Firman Tuhan saya baca terjemahan baru. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 7. Salah seorang dari istri-istri para nabi berseru kepada Elisa, "Hambamu, suamiku, sudah meninggal, dan engkau tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tapi penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa saja yang kau miliki di rumah." Kata perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya apa-apa di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu Elia berkata, "Pergilah, pinjamlah bejana-bejana dari luar, dari semua tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan sedikit. Kemudian masuklah sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, tuanglah minyak ke dalam semua bejana itu dan angkatlah bejana yang sudah penuh." Perempuan itu pergi darinya. Ia menutup pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Anak-anaknya membawa bejana-bejana ke dekatnya, sementara ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, perempuan itu berkata kepada anaknya, "Bawalah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu minyak itu pun berhenti mengalir. Kemudian perempuan itu pergi memberitahukannya kepada abdi Allah. Abdi ini berkata, "Pergilah, juallah minyak itu, bayarlah utangmu, engkau serta anak-anakmu dapat hidup dari kelebihannya." Amin. Firman Tuhan. Terpujilah Tuhan atas kesempatan ini. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Amin. Tema kita di pagi hari dari perikop bacaan kita, hutangmu lunas dibayar. Bapak Ibu saudara-saudara, tema kita hutangmu lunas dibayar. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 7 menekankan pentingnya iman, ketaatan, dan tindakan nyata dalam menghadapi kesulitan. Kisah yang menceritakan seorang janda yang suaminya meninggalkan hutang, dan ia datang kepada Nabi Elisa untuk meminta pertolongan. Elisa menyuruhnya mengumpulkan bejana kosong dan menuangkan minyak yang sedikit yang ia miliki ke dalam bejana-bejana tersebut. Minyak itu ajaibnya terus mengalir sampai semua bejana penuh. Janda tersebut kemudian menjual minyak itu, membayar hutangnya,
dan sisa uangnya digunakan untuk mencukupi kebutuhan. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, janda tersebut yang kita lihat adalah menunjukkan iman dan ketaatan segala yang dikatakan Elisa yang merupakan wakil Tuhan. Setelah mendengar perkataan Elisa, janda itu tidak hanya berdoa tetapi juga melakukan tindakan nyata dengan mengumpulkan bejana dan menuang minyak. Kuasa Tuhan terjadi. Minyak menunjukkan kuasa Tuhan bahwa mencukupi kebutuhan orang yang percaya dan taat. Minyaknya yang dijual tidak hanya melunasi utang, tetapi juga memberi kelebihan untuk mencukupi kebutuhan hidup janda dan anak-anak, menunjukkan pemeliharaan Tuhan. Saudara-saudara, kisah ini adalah pengingat bahwa Tuhan sanggup menyediakan segala kebutuhan kita, bahkan dari hal-hal yang tampaknya tidak mungkin. Tapi ketika kita percaya, memiliki iman, dan mau bertindak sesuai dengan kehendak Allah, maka semuanya akan terjadi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dari kisah ini kita dapat belajar beberapa hal untuk dapat bebas dari jerat yang mengikat kita. Pertama, datanglah kepada Tuhan, selalu berserah kepada Tuhan. Sumber hidup kita, sumber hikmat adalah Yesus Kristus. Memohon petunjuknya, berdoa secara pribadi dan memintalah petunjuk dari nama Tuhan, dari hamba Tuhan. Berkonsultasilah dengan orang yang ahli dalam menata keuangan. Kedua yang dapat kita lihat adalah hidup di dalam Tuhan. Aktifkan dan gunakan setiap potensi yang ada, kemampuan yang ada sebagai benih iman kita. Ketiga, lakukanlah persiapan perencanaan secara matang untuk dapat menampung berkat yang Tuhan karuniakan yang tercurah bagi kita. Konkretnya kita bisa melihat dalam bacaan kita. Milikilah hati yang mau bekerja keras dan percaya kepada Tuhan, mencukupkan setiap kebutuhan kita. Menyerahkan seluruh yang kita punya untuk kemuliaan Tuhan adalah salah satu tujuan kita sebagai orang percaya. Ingatlah bahwa setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita tidak pernah lepas dari perhatian Tuhan. Kadang-kadang kita diizinkan karena ada rencana Tuhan di balik itu, yaitu namanya dimuliakan melalui kita, karena kita yakin bahwa masih ada mujizat setiap hari keadaan kita yang akan Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Kita percaya bahwa kita semua sesungguhnya merupakan orang yang berhutang. Namun Kristus telah membayar lunas hutang dosa kita melalui kematiannya di kayu salib. Bahkan tidak berhenti di situ. Karya penebusan Tuhan dalam Yesus Kristus juga dilanjutkan dengan memberi kita kesempatan untuk melanjutkan hidup yang lebih baik di masa akan datang. Karena itu mari kita renungkan apa yang sudah kita baca, saudara-saudara. Tuhan memberkati kita. Tuhan menyatakan kuasanya kepada kita. Haleluya. Dan kemuliaan bagi nama-Mu, memberi kesempatan kami untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu serta melakukannya. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus, agar apa yang kami dengar bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, tuntun kami. Yang sakit Tuhan kuatkan imannya, dan yang bergumul Tuhan tolong mampukan mereka tetap melihat kasih setia Tuhan dalam hidup ini.
Tuntun kami dalam bekerja hari ini, dalam segala kegiatan kami, dengan kuasa Roh Kudus, untuk menjadi saksi kebenaran Allah dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya.